Sung pakai kedelai. Assalamualaikum semuanya. Semua persembahan untuk pesona Indonesia dari kami yang mencintai dari hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapnya dulu ke Harun Zakir, ya. Tapi karena kepanjangan sering singkat aja jadi Pak Harun Zakir. Ya. Bukan Muzakar ya. Jadi di media sosial akunnya paling sering ya itu Harun Zakir. Ada Facebook, ada Instagramnya juga ada, YouTube-nya juga ada, terus TikTok-nya juga ada. Jadi sedikit ya, ketika kami baru datang tadi Pak Kepala, ada satu yang menarik dengan perhatian. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Begitu masuk memang langsung menggoda tampilannya dari awal udah menggoda. Terus begitu semakin kita masuk semakin menggoda. Jadi ada hal-hal yang menarik, terutama yang kalau saya pribadi di sini yang menarik adalah dan ini sedang kami galakkan programkan di sekolah, yaitu sekolah kaya teks. Untuk untuk lebih untuk literasi dan numerasi itu. Tembok, kemudian pokoknya baik di luar kelas maupun di dalam kelas itu penuh dengan tulisan-tulisan. Itu yang sangat menarik dan ingin kami tiru ya, karena memang sedang kami programkan di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, sama seperti Pak Kepala, kami anggota pelaksana, saya sendiri ya, pelaksana program sekolah penggerak tahap kedua, dan sekarang tugasnya di SMP Negeri 1 Aimel. Dan sebelumnya juga kena rolling ya. Belum setahun di SMP 1 Aimel. Gitu. Karena memang pada awal-awal memang nggak boleh tukeran ya, tapi belakangan yang boleh. Sebelumnya saya di SMP Negeri 3 Pringabaya. Kemudian bulan Juli 2023 dipindah ke SMP 1 Aimel. Di SMP Negeri 3 Pringgabaya, di sana kami pernah punya program yang bagus ya. Terdapat program dari pusat di SNS, gerakan seniman masa sekolah. Kami ambil media perfilman sehingga punya produk sebuah film pendek yang cukup bagus lah ya. Judulnya Organis. Jadi bisa dicari di channel YouTube sekolah kita. Nah, di sekolah kita channel YouTube-nya ada Organis di sana. Nah, kemudian kami pindah di SMP 1 Aimel 1 tahun yang lalu.
Terus rata-rata tantangan kita di sekolah penggerak ini ataupun di mana saja, terutama untuk pelaksanaan IKM adalah dari sumber daya. Artinya kan kita paham ini barang baru gitu, barang baru yang sedang mencari bentuk lagi, tidak ada yang pasti gitu kan. Sehingga pemahaman kita terhadap IKM ini kadang-kadang parsial, tidak komprehensif. Nah, itu menjadi tantangan yang besar bagi kami, apalagi kemudian menanamkan mindset baru terhadap perubahan ya, di mana kebanyakan dari teman-teman guru itu masih pegang mindset lama, artinya pakai pola pembelajaran konvensional. Itu jadi tantangan. Akhirnya kami berpikir bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan IKM ini maka SDM-nya dulu harus dibentuk. Nah, kemudian kami punya program namanya merajut rasa menggapai asa. Merajut rasa menggapai asa. Artinya untuk supaya teman-teman itu kita sama-sama punya mindset, ayo sama-sama maju itu harus ada chemistry gitu. Jadi rasa itu harus dibentuk dulu. Akhirnya kami punya bentuk komunitas belajar dengan intensitas pertemuan yang cukup tinggi. Ya hampir kalau kita bilang kalau sekarang ini sampai 6 hari kerja pertemuannya. Jadi khusus untuk guru itu 5 hari kerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu. 4 hari ya untuk guru, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu. Setelah pulang sekolah, artinya setelah KBM selesai. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang pegawai tata usaha, kita juga punya komunitas belajar, yaitu hari Senin sama Jumat. Tetapi itu pelaksanaannya kalau dia pada jam kerja karena tidak mengganggu KBM. Kalau yang teman-teman TU itu kita fokus ke pendalaman keterampilan IT karena itu memang kerjanya di situ. Artinya kita sharing aja lah ya, tidak lama ya, sejam 2 jam lah itu. Ya, yang penting rutin. Nah, maksud kami yang menarik dari komunitas belajar ini, di samping tujuan kita adalah ingin meningkatkan kompetensi guru, kita juga merajut rasa itu sana. Kan ini pelaksanaannya setelah pulang sekolah. Artinya guru-guru butuh makan siang kan. Nah, kalau kita berhitung secara bos gitu ya, alokasi bos, itu ada unit cost-nya ya. Kalau makan itu sekian per orang gitu. Tetapi kami kalau kita ngitung seperti itu kok jadinya banyak. Jumlah guru kami di sana hampir 70-an. 70 karena rombelnya ada 29. Jadi guru-gurunya hampir 70-an. Nah, kalau kita ngitung per kepala per kos, oke lah misalnya yang standar, kalau di sana standarnya maksimal 35 untuk makan. 35 kali 70 per hari. Kemudian kalau itu kita ngitungnya 4 hari dalam seminggu, tinggal hitung aja kan akan timbul angka yang besar. Ya. Nah, kalau lihat angka yang besar itu kita kan takut nggak jadi nih. Akhirnya kita rubah pola. Caranya kita masak siang sini. Jadi setelah kita masak dengan pakai menu yang ramah perut, gitu kan? Ya, artinya kalau kita pakai misalnya nasi kotak atau apa itu kan rata-rata guru kita sudah umuran ya. Udah umuran itu udah milih-milih makanan tuh, udah banyak yang kena asam lambung, kolesterol kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita masak sendiri di sekolah. Kemudian dengan menu yang ramah, misalnya kalau sayur bening, kemudian goreng-goreng tahu, tempe, kayak gitu-gitu ya. Terus ternyata setelah saya tanya ke bendahara, ini berapa habisnya per hari di luar beras kan? Kalau beras kan kita artinya masak nasi, beli berasnya. Di luar beras itu tidak sampai 100.000 katanya per hari. Kan sayur misalnya sayur keong, kalau sana keong itu enak makan ya. Ya.
Kalau misalnya saya beli 10.000 banyak dapat kita. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang punya sawah, punya kebun, punya sayur, itu dibawa dia. Nah, dibawa ke sekolah ini masak. Nah, di sana pada waktu proses itu, di sanalah muncul rasa-rasa. Ketika kita masak bareng, itu kan kalau ibu-ibu senang masak dia, senang masak, terus tidak ada jamnya, ikut bantu-bantu, artinya tumis-tumis, macam goreng-goreng. Habis itu kita makan bareng ya, kayak prasman gitu dah. Nah, pada saat itulah kemudian muncullah chemistry. Itu yang kami rasakan sekarang. Jadi setelah muncul chemistry seperti itu, enak aja kita, ayo kita begini, ayo gitu. Itu frekuensinya 4 hari selama 1 minggu untuk guru-guru. Dan 1 hari itu khusus, misalnya Sabtu itu kita khusus untuk fasilitator P5. Karena sadar atau tidak, P5 ini barang baru, kita tidak tahu persisnya prototipenya kayak apa. Akhirnya kita perlu kumpul fasilitator P5 ini. Agendanya cuma 2. 1, refleksi apa yang sudah dilakukan tadi. Kemudian yang kedua, minggu depan apa lagi gitu. Jadi sudah minggu depan tahu apa yang secara keseluruhan gitu, apa yang akan dilakukan. Jadi tidak bingung-bingung, tidak nanya-nanya hari ini P5 kita ngapain gitu. Dengan adanya pertemuan rutin seperti itu, hal itu bisa paling tidak sedikit bisa teratasi. Dan kami juga sangat tertarik dari terobosan-terobosannya, dan sebenarnya kami juga sudah mencoba gitu. Kayak sekarang kan lagi musimnya observasi PNM gitu ya. Seperti saya sepakat dengan Pak Kepala tadi, apabila ketika observasi atau supervisi di kelas, kepala sekolah masuk atau tim kita masuk, itu suasana akan beda. Nah, kalau Pak Kepala tadi pakai CCTV, saya pakai HP Pak. Ya, ini juga kena ini, dan belum saya satu. Nah, pakai HP-nya aja tinggal di kelas gitu. Pasangkan alatnya, pakaian click on, udah tinggal. Nah, nanti setelah selesai dan tinggal saya simpan di YouTube ya. Simpan di YouTube, karena kalau di harddisk itu penuh harddisknya. Simpan aja di YouTube dengan setelan tidak publik gitu, unlist gitu. Artinya yang bisa mengakses itu hanya yang punya link. Jadi tidak kita setel secara umum. Khawatir kan, mungkin ada teman-teman yang mau kalau di publik itu nanti kena bully macam-macam. Nah, ya. Makanya kita unlist ya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami fokus pada pertama peningkatan kompetensi pendidik dan pendidikan. Kemudian yang kedua, kami intens ke pembinaan siswa. Jadi di sekolah kami ada 23 kegiatan ekstrakurikuler yang jalan, sehingga ya sering sampai tingkat nasional seperti ini. Dan kebetulan saat ini juga siswa kami 1 ya, juara 1 luaran ya. Makanya kita dampingi sekarang di kegiatannya. Kemudian GSI tetap dapat tingkat nasional aja. Artinya 23 kegiatan itu ekskul itu jalan semuanya, dan itu kita support. Nah, itu kita fokusnya ke sana. Karena fokus ke NASA, sampai kita agak minim itu alokasinya ke fisik. Jadi fisik sampai belum kita perhatikan maksimal karena kita lebih fokus ke sana. Nah, terus secara umum di Lombok Timur untuk menggenjot peningkatan IKM di Lombok Timur, praktik-praktiknya itu biasanya kami di grup kepala sekolah di KKS itu di grup media sosialnya di WA itu istilahnya saling komporin. Nah, saling komporin. Ya, ternyata efektif itu, tanpa biaya tapi bisa maju ya. Artinya misalnya sekolah A ini kok rapor pendidikannya masih merah gitu kan. Kebetulan di sana ada Pak Putu ya, sering ngupload nih progres kita sekarang. Oh, ini tadi kompor ini sekolah A, SMP ini masih merah ini. Terus ada lagi yang pamerkan saya udah hijau ini gitu. Jadi seperti itu, ada saling memotivasi kita. Dan alhamdulillah memang progresnya bagus memang. Gara-gara saling komporin itu. Saling jalan kompor.
Jadi saya kira itu sedikit ya cerita dari Lombok Timur luar biasa yang kita dapat juga di sini, dan insya Allah akan kita kita tiru lah. Di sana pertama tadi yang menarik itu ada podcastnya. Podcast saya belum berpikir ya, artinya ke Spotify gitu. Saya masih mikir-mikir gimana nih teknisnya mau buat broadcast podcast gitu. Mau beli itu atau apa mana yang praktis. Terus ketika saya lihat oh iya Spotify praktis sebenarnya. Insya Allah akan kami tiru Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Kami nggak mau meniru Pak apa tadi bersama tadi. Jadi memang kami bersama Pak di sini Pak untuk makan siang juga Pak. Banyak yang Pak toko tapi mahal di sini Pak makan juga. Jadi ya kami mencoba tadi sama juga ada masuk di belakang. Tapi memang belum keseluruhan karena memang kembali jam belajar kami padat sekali Pak. Bahkan kami sampai 24 jam gitu kan. Dan memang di Jakarta ini kekurangan guru banyak sekali. Bahkan kami bersyukur Tuhan dapat P3K sebanyak 17 orang Pak. Nah ini 17 orang. Tapi terkadang kadang-kadang apa yang kami butuhkan belum meet seperti sebenarnya. Jadi belum sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi cuma kita tunggu saja berjalan. Oke, terima kasih Pak, berbaginya luar biasa gitu kan. Nah hari ini saya pengen saya minta Pak Kafir dengan Pak ini biar didirikan sama Nana, kita sambil melihat boleh dan tulis skor kami nanti. Silakan nanti kita diskusi. Kami di sana punya kebun. Silakan Bapak kebun kami itu kami pasang dengan QR. Jadi kalau mereka berinvestasi, silakan. Ini penggabung, detek ada apa sih informasinya. Itu dunia seperti ini sebagai anak udah paling biasa. Kalau coba pakai lagi, tulisan gila capek lah gitu kan. Kalau dikasih biarnya kan ada mutlak gitu kan, dia langsung baca sendiri dimanapun dia bisa baca. Nah ini betul inflasinya. Jadi itu, dan nanti Bapak Ibu boleh dengar dari sini nanti atau kita mulai ke sana nggak apa-apa, kita laksanakan. Sebelum nanti boleh kita donasi saja, kita kesana dulu nanti balik lagi. Monggo Pak Khalid, buat ke sana ya. Bapak Ibu boleh kita ke sana ya, ya kita lihat. Iya, awal.